Waalaikumsalam, silakan masuk Tut. Wah, Ya, ada Tuti. Duduk Tut. Iya. Tumben Tut, ini mampir ya? Iya nih Pak, sekalian mau tanya sih Pak, ada sesuatu yang mau ditanyakan. Oh, apa serius amat nih? Bapak lagi sibuk nggak? Ini kebetulan saya juga lagi baca-baca nih Tut, untuk apa? Refreshing lagi ya tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sebenarnya undang-undang terkait dengan jasa konstruksi, bukan hanya undang-undangnya orang PU, baik pemerintah maupun swasta. Jadi semua pekerjaan konstruksi itu harus ngikutin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 gitu. Nah, itu juga ada peraturan pelaksananya dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, dan dijelaskan lagi dengan Permen PU tuh, Permen PU Nomor 9 Tahun 2020 tentang kelembagaan ya, LPJK lah ya. Kemudian nomor 10 Tahun 2020 juga tentang akreditasi asosiasi. Oh ya Pak, untuk isi undang-undangnya itu apa aja ya Pak ya? Undang-undang ini isinya adalah terutama terkait industri konstruksi. Terdiri dari 14 bab. 14 bab. Bab pertama tentang umum ya, apa itu definisi dari yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang ini tuh, tentang usaha penyediaan bangunan. Dulu nggak ada, ini disebut sekarang. Kemudian juga tentang ini penyedia itu siapa dan sub penyedia itu siapa. Itu banyak ya isinya tentang apa di umum. Kemudian kedua dijelaskan ajas dan tujuannya dari undang-undang itu. Tentang bab 3 yaitu tentang tanggung jawab pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, pembagian kewenangannya. Nah, yang bab keempat adalah tentang usaha jasa konstruksi. Kemudian yang keenam itu K3 dan keberlanjutan. Ketujuh adalah tenaga kerja konstruksi. Terkait tenaga kerja konstruksi, sertifikasi dan sebagainya itu dibahas pada bab 7. Sedangkan bab 8 yaitu tentang pembinaan. Bab 9 adalah tentang sistem informasi jasa konstruksi. Begitu juga yang bab 10 yaitu tentang peran masyarakat. Bab 11 tentang penyelesaian sengketa. Bab 12 sanksi. Bab 13 adalah ketentuan peralihan. Bab 14 adalah ketentuan penutup. Nah, tadi kan Bapak berbicara tentang K3 ya Pak ya? Isinya itu apa ya Pak kalau boleh tahu tentang K3? Oh iya, baik. Mbak Tuti ya namanya ya? Tadi sama nama kerennya Mbak Tuti. Nama saya biasanya di kampus dipanggil Puji. Mbak Puji ya. Sorry ya. Ini Mbak Puji ini lulusan apa? S1 ahli gizi. Ahli gizi. Begini, banyak ini Mbak Puji. Para dokter itu ngambil K3 juga gitu. Iya. Yang kesehatan masyarakat itu pada ngambil sertifikat K3 gitu. Nah, kalau K3 di bidang konstruksi itu adalah suatu keamanan, keselamatan dan kesehatan, ditambah lagi dan keberlanjutan konstruksi. Gitu. Jadi dulunya K3, sekarang orang nyebutnya ada K4 atau K3 plus keberlanjutan konstruksi gitu. Jadi menurut undang-undang ini ya, pasal 59, dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa itu adalah kontraktor yang punya proyek gitu, ownernya gitu kan, sama penyedia jasa itu kontraktor gitu, wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan gitu. Jadi kalau ada proyek ya, yang punya proyek maupun yang mempekerjakan itu harus ini ya, memperhatikan keselamatan pekerjaannya, kesehatan pekerjaannya juga, lingkungannya gitu. Itu wajib gitu. Jadi wajib disediakan mereka berdua gitu. Jadi kalau pekerjaannya itu apa harus punya sertifikat tersendiri atau bagaimana Pak? Iya, pekerjaannya harus punya sertifikat sesuai dengan apa yang dikerjakan. Mandornya harus punya sertifikat mandor, ya kan? Kemudian tukangnya harus punya sertifikat tukang, dengan pasal 70 ya.
di bab berapa tadi ya? Bab 7 ya, bab 7 itu. Setiap tenaga kerja itu harus bersertifikat. Nah, tentang K3 juga harus bersertifikat, Mbak Puji. Bersertifikat. Jadi seorang pengawas K3 harus memiliki sertifikat paling minim adalah ahli muda K3. Begitu. Nah, Pak, Bapak kan tadi bilang kencengnya itu lalu kalau yang tukang-tukang itu yang kalau pekerja kan pasti ada kecelakaan gitu ya Pak ya. Nah itu bagaimana ya Pak yang tukang tidak punya sertifikat atau bagaimana? Kalau terjadi kecelakaan kerja itu ya, kalau tidak mengakibatkan meninggalnya seseorang pekerja, maka sebenarnya katakanlah polisi itu belum boleh masuk lah gitu ya. Nah kalau terjadi katakanlah keruntuhan bangunan, kemudian ada yang meninggal, itu kecelakaan kerja itu polisi boleh menyelidiki, melakukan pidana. Kalau dulu namanya ada dua, Mbak Puji, kegagalan konstruksi sama kegagalan bangunan. Tapi dalam undang-undang ini hanya satu, kegagalan bangunan. Kegagalan konstruksi itu gini, kalau lagi bangun, sedang bangun ini ya, kemudian belum selesai, ada angin, ada apa, rontok atau apa, nah itu namanya kegagalan konstruksi. Nah, itu tidak dibahas dalam undang-undang ini, artinya tidak dipermasalahkan, ya silakan aja diteruskan, diperbaiki gitu. Tapi ketika terjadi kegagalan bangunan, yaitu ketika gini, Mbak Puji bangun rumah lantai 2, ya kan, baru diserahkan kepada Mbak Puji, kontraktor tadi pemborongnya, kemudian Mbak Puji pakai, belum sampai 10 tahun udah rontok, bangunannya pecah-pecah, roboh dan sebagainya. Itu yang bertanggung jawab siapa? Menurut undang-undang ini adalah itu yang bertanggung jawab adalah kontraktornya gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau ada kecelakaan kerja terkait katakanlah bangunan sudah dipakai sudah lama, itu meninggal, nah, itu polisi nyelidiki nih kesalahan siapa nih. Kesalahan desain, kesalahan waktu ngecornya, ngurangi spek, atau kesalahan siapa, atau kesalahan pemakainya. Rumah nggak boleh dipakai, ditempatin mobil, atau dipakai parkir mobil tronton lantai 2, atau hotel. Aturannya parkirnya lantai 1, dipakai lantai 2, sehingga ambruk. Nah itu kesalahan pengguna, bukan kesalahan yang bangun. Nah, seperti itu, jadi emang harus diteliti dulu kalau terjadi kecelakaan kerja mengakibatkan seorang meninggal karena apa, karena desainnya atau apa gitu. Pak Puji, ini ngomong-ngomong sudah jam 10 kurang 10 nih, saya harus siap-siap Zoom ya. Gak kerasa ya Pak, jadi saya banyak tanya, maaf ya Pak. Makasih nih. Makasih banyak untuk infonya ya Pak. Sama-sama. Mbak Puji, saya jadi inget lagi kan undang-undang itu ditanya ini, sekalian persiapan. Itulah guys, tadi wawancara saya, bukan wawancara, tapi diskusi ya, obrolan pagi dengan Mbak Puji Astuti, sarjana gizi ya, terkait dengan jasa konstruksi dan juga kegagalan bangunan. Itu ya, jadi untuk teman-teman para kontraktor, para konsultan, para pekerja konstruksi, para tukang, para goeser, subscriber, manajer, semua YouTuber semua ya, masyarakat semua ya, tolong ya subscribe di bawah ini ya, subscribe di bawah ini jangan lupa ya, subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk menginformasikan jasa konstruksi. Hak paten jangan ditiru, SDM kompeten, Indonesia maju. Salam jasa konstruksi.